Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Perkenalkan, saya Rusmin Nuryadin dan rekan saya. Muhammad Nurmansyah Amir. Kami akan membawakan debat bahasa Indonesia dengan tema Pemerintah mendukung perubahan masa jabatan Presiden. Saya sendiri akan membawakan argumen yang mendukung tema tersebut. Beberapa argumen dimaksud saya rangkum dalam 6 poin, yaitu: pertama, sejarah konstitusi Indonesia di mana Presiden Soekarno pernah ditetapkan sebagai presiden seumur hidup sesuai TAP MPRS nomor 3/MPRS/1963. Selanjutnya, sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 sebelum amandemen juga pernah memperbolehkan masa jabatan presiden berlangsung lebih dari 2 periode selama masih terpilih secara konstitusi. Poin kedua, besar anggaran pemilu tahun 2024 telah diputuskan bersama antara pimpinan DPR RI dan pemerintah. Setelah audiensi dengan KPU, di mana kemudian DPR bersama pemerintah menyepakati besaran dana pelaksanaan pemilu 2024 yakni 76,6 triliun rupiah. Nilai ini masih dapat bertambah dikarenakan adanya pemekaran DOB Papua dan IKN. Poin ketiga, arti penting nilai uang untuk penggunaan lain di luar pemilu, di mana 1 triliun nilai pajak dapat digunakan dari segi infrastruktur untuk membangun jembatan sepanjang 3,5 km atau jalan raya sepanjang 155 km. Dalam bidang pendidikan, 1 triliun dapat digunakan untuk membayar 9.400 gaji guru, membiayai 2,2 juta siswa SD, 1,3 juta siswa SMP, dan 1 juta siswa SMA masing-masing selama 1 tahun. Dalam bidang kesehatan sendiri, 1 triliun yang sama dapat memberikan fasilitas kesehatan bagi 3,6 juta warga miskin atau setara dengan membangun 50 rumah sakit daerah. Anggaran pemilu 2024 sendiri hampir 77 kali lipat bila berhitung misalnya. Dalam hal pembangunan infrastruktur, panjang jembatan yang bisa dibangun hampir 50 kali lipat panjang jembatan Suramadu. Dapat dibayangkan betapa besar manfaat yang dapat diperoleh apabila dimanfaatkan dalam bidang-bidang krusial tadi. Poin keempat, Indonesia sendiri sedang disibukkan dengan upaya penyehatan ekonomi nasional di tengah situasi global yang tidak stabil, di mana inflasi dunia yang meningkat drastis, adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang memicu kenaikan harga bahan bakar minyak, gas alam, dan komoditi pangan, khususnya olahan gandum. Pemulihan pasca pandemi COVID-19 dan masih adanya mutasi kasus COVID saat ini, serta proyek konstruksi dan pinjaman luar negeri jangka panjang Republik Indonesia. Poin kelima, keberlangsungan kebijakan dan aspirasi, di mana adanya keinginan atas kebijakan berkelanjutan dari pemimpin yang ada dan melihat historikal perubahan pejabat memperbesar peluang tidak berlanjutnya suatu kebijakan maupun program pembangunan khususnya dalam bidang infrastruktur. Dan yang terakhir, poin ke-6, bahwa masih terbuka peluang amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana berdasarkan pasal 37 kemudian dikemukakan bahwa usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR bila diajukan sekurang-kurangnya sepertiga jumlah anggota, dan pasal yang sama mengatur untuk mengubah pasal dalam Undang-Undang Dasar dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota dan diputuskan dengan persetujuan minimal 50% ditambah 1. Dari 575 anggota saat ini, 400 diantaranya merupakan anggota koalisi pemerintah. Angka ini tentu saja sudah melebihi 50% plus 1. Demikian argumen saya yang mendukung tema perubahan masa jabatan presiden. Saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam debat kali ini, saya sebagai pihak yang kontra. Berikut argumen saya. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Itulah bunyi Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen pada sidang MPR tahun 1999. Dengan demikian, Presiden hanya dapat menjabat selama 2 periode masa jabatan.
Ada sejumlah pertimbangan terkait amandemen yang pertama ini. Selain penyalahgunaan kekuasaan, kekuasaan yang panjang akan membuat seseorang akan otoriter, regenerasi kepemimpinan nasional macet, dan timbulnya kultus individu. Batasan 2 periode merupakan amanat rakyat dan suasana kebatinan reformasi melalui amandemen pertama pada tahun 1999. Pasal itu merupakan artikulasi sejarah perjalanan bangsa selama 32 tahun berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pembatasan 2 periode mengandung nilai moral, filosofis, sosiologis, dan hukum yang sangat kuat sebagai kehendak bersama rakyat Indonesia melalui para wakilnya yang merumuskan amandemen pertama tahun 1999. Karena rakyat tidak menghendaki kekuasaan yang terpusat hanya pada satu orang dan memicu terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, gagasan perpanjangan masa kepemimpinan presiden adalah pengkhianatan pada amanat rakyat dan reformasi. Gagasan tersebut menjadi indikasi kuat kemunduran Indonesia berdemokrasi. Sebab akan sangat mudah dan rentan menjadi pintu masuk pada upaya untuk terus-terusan menambah masa jabatan presiden. Kekuasaan yang terpusat terlalu lama pada satu orang hanya akan membuka peluang lebih besarnya pada terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah buah dari masa jabatan yang terpusat dan terlalu lama. Masa jabatan 2 periode ini merupakan model yang lazim diberlakukan di negara-negara dunia yang menggunakan sistem presidensial. Dalam konteks Indonesia, 2 periode dianggap cukup karena tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu pendek. Bisa menopang dan memicu terus terjadinya kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan nasional, tidak menumpukan pengelolaan negara hanya pada figur tertentu saja. Masa Orde Baru telah memberikan pelajaran bahwa kekuasaan yang begitu langgeng menimbulkan permasalahan dan tidak baik di kehidupan bernegara. Jika undang-undang bilang hanya boleh 2 kali, kita patuh saja. Ini sudah sangat jelas dan tidak bertentangan dengan semangat reformasi. Tujuan utama pembatasan masa jabatan presiden adalah untuk menghindari terjadinya tirani kekuasaan dan kesewenang-wenangan. Perilaku sewenang-wenang mungkin muncul akibat pemusatan kekuasaan secara absolut pada presiden. Sebagaimana diketahui, presiden di negara yang menganut sistem presidensial tidak hanya bertindak sebagai kepala negara, tapi juga kepala pemerintahan. Oleh karenanya, otoritasnya sangat besar, sehingga jika masa jabatannya tidak dibatasi dengan kewenangan yang ada, ditambah penumpukan kekuasaan melalui penempatan orang-orang yang tunduk kepada kehendak presiden, fungsi kontrol, check and balance bisa melemah. Disitulah penyalahgunaan kekuasaan bisa leluasa terjadi. Oleh karenanya, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi kelompok pertama yang diatur tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem demokrasi yang sehat tidak bertahan di satu tangan terlalu lama. Oleh karenanya, pembatasan masa jabatan 2 periode dinilai paling tepat. Perlu berjalan sistem yang terbuka untuk kesempatan kelompok lain atau generasi lain untuk memimpin. Mari kita menjaga amanat dan semangat reformasi yang telah susah payah diperjuangkan mahasiswa dan rakyat Indonesia. Memang benar bahwa amandemen dapat dilakukan dan diputuskan oleh 50% plus 1 anggota MPR. Tapi kita jangan lupa, Indonesia adalah negara demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. 50% plus 1 anggota MPR, apakah sudah mewakili rakyat Indonesia yang berjumlah hampir 300 juta jiwa maksud saya. Apakah perubahan masa jabatan presiden adalah keinginan rakyat? Mari kita tanyakan terlebih dahulu pada rakyat. Demikianlah argumen saya, terima kasih.